Assalamualaikum brother and sister. Hey, what's up guys? Welcome back to your lovely channel Hari Art in Raw Story channel. If you can't speak bahasa, you may want to turn on the subtitle. Tapi seperti biasa ya, bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, yuk langsung aja klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan updatean Draw Story terbaru dari channel ini. Di Draw Story kali ini, aku mau bercerita tentang The Rek, yaitu sejenis makhluk yang berbentuk seperti manusia tetapi memiliki kuku yang tajam, badan yang kurus dan kulitnya berwarna putih keabu-abuan. Dikatakan bahwa makhluk ini menghantui korbannya dengan cara duduk di pinggir kasur dan menunggu korbannya untuk bangun dari tidur. Ada informasi mengenai keberadaan makhluk ini, salah satunya yaitu informasi pertama saat musim panas di tahun 2003 tepatnya. Kejadian aneh ini terjadi di Amerika bagian timur laut. Makhluk seperti manusia ini muncul menarik perhatian media lokal saat pemadaman listrik diadakan, terutama terfokus pada pedesaan di New York dan juga terdengar di Idaho. Ada saksi yang menyatakan diri untuk menceritakan tentang kesaksian mereka dengan makhluk yang tak diketahui tersebut. Emosi yang muncul dari para saksi saat melihat makhluk ini, tapi dengan rasa perasaan yang ingin tahu. Meskipun cerita mereka tak terekam atau tertulis, tetapi ingatan mereka mengenai hal itu tak dapat dilupakan. Pada saat itu, beberapa orang yang terlibat mulai mencari jawaban mengenai makhluk itu. Pada tahun 2006, mereka mendapatkan sekitar 2 lusin dokumen dengan tanggal kejadian antara abad ke-12 hingga sekarang, dan mencakup 4 benua. Pada setiap kasus, ceritanya hampir mirip dengan apa yang terjadi di Amerika. Salah satunya, dokumen dengan sampul bertulisan A Suicide Note, tahun 1964, dan note ini bertuliskan, "Sesaat aku menyiapkan diri untuk mengambil nyawaku, aku merasa perlu untuk meredakan rasa bersalah atau sakit yang kulakukan dalam aksi ini. Aku bukan kesalahan siapapun selain dia. Pertama kalinya aku terbangun dan merasa keberadaannya, dan saat aku terbangun, aku melihat sosoknya. Kemudian lagi, aku terbangun dan mendengar suaranya, dan melihat matanya, aku tak bisa tidur, merasa ketakutan tentang apa yang mungkin terjadi saat aku terbangun selanjutnya. Aku tak bisa bangun lagi, dan hanya bisa mengucapkan, selamat tinggal." Dari not ini, bisa disimpulkan bahwa si penulis not telah meninggal, entah dibunuh derek atau meninggal dengan hal lain. Namun sebelum meninggal, dia menuliskan not ini, dan dia ditemukan telah gantung diri. Lalu di not kedua yang berjudul A Journal Entry, ini adalah bahasa yang telah ditranslate dari bahasa Spanyol pada tahun 1880 yang bertuliskan, "Aku telah mengalami teror yang sangat buruk. Aku telah mengalami teror yang sangat buruk. Aku yang telah mengalami teror yang sangat buruk. Aku melihat matanya. Ketika aku menutup mataku, matanya kosong, hitam pekat, melihatku dan serasa menusukku. Tangannya yang basah dengan darah. Aku tak akan tidur." Suaranya dan kelanjutan dari tulisan itu tak dapat dipahami, mungkin karena basah atau rusak karena hal lain. Lalu dokumen ketiga yang berjudul A Marine's Log tahun 1691 yang bertuliskan, "Dia datang dalam tidurku. Dari kaki tempat tidurku, aku merasakan sensasi. Dia mengambil segalanya. Kita harus kembali ke Inggris. Kita tak seharusnya kesini lagi atas permintaan Derek." Dan dokumen terakhir yang ditemukan dari seorang saksi tahun 2006 yang bertuliskan 3 tahun lalu, yang lebih mirip seperti diari yang bertuliskan, "Aku baru saja kembali liburan dari air terjun Niagara dengan keluargaku pada tanggal 4 Juli. Kami sangat kelelahan setelah hari yang panjang dalam perjalanan. Jadi aku dan suamiku menggendong anak-anak ke tempat tidur dan segera beristirahat. Sekitar pukul 4, aku terbangun dan berpikir bahwa suamiku pergi ke toilet. Aku mengambil kesempatan ini dengan mengambil kembali selimut, dan ternyata aku membangunkan dia yang tertidur di sampingku. Aku minta maaf padanya dan mengatakan padanya bahwa aku pikir dia pergi ke toilet. Kemudian, ia beralih menghadap padaku dan menekuk kakinya dengan cepat dari samping tempat tidur ke arahku hingga aku hampir terjatuh dari tempat tidur. Dia kemudian memelukku dan berkata apapun. Setelah menyesuaikan diri dengan kegelapan, aku dapat melihat apa yang menyebabkan reaksi kaki suamiku.
Pada kaki ranjang, suatu duduk dan melihat kami. Nampak makhluk telanjang atau mungkin anjing tanpa bulu yang besar. Posisi tubuhnya sangat mengganggu dan tidak natural. Seperti layaknya tertubruk sebuah mobil atau semacamnya. Pada poin ini aku merasa kalau kami seharusnya menolong dia. Suamiku memperhatikan tangan dan kakinya, tertekuk dengan posisi aneh. Sesekali suamiku melirikku dan kemudian melihat makhluk itu lagi. Dalam situasi terbangun, makhluk itu merangkak memutar posisi tempat tidur dan kemudian dengan cepat meloncat ke atas suamiku. Makhluk itu diam selama sekitar 30 menit atau mungkin hanya 5 menit. Entahlah, karena sepertinya hanya sebentar namun terasa lama karena rasa shock dan takut yang dirasakan. Dan makhluk itu hanya melihat suamiku. Makhluk itu kemudian menaruh tangannya pada mulut suamiku dan kemudian berlari keluar kamar menuju kamar anak-anak. Aku menjerit dan berlari menyalakan lampu, berharap menghentikan dia sebelum menyakiti anak-anak. Ketika aku berada di lorong, cahaya dari kamar kami cukup untuk melihatnya berjongkok dan membungkuk sekitar 10 meter. Dia berbalik dan melihat langsung ke arahku, berlumuran darah. Aku menekan saklar yang ada di tembok untuk menyalakan lampu dan melihat putriku di kamarnya. Makhluk itu berlari menuruni tangga, sementara aku dan suamiku berlari untuk menolong putri kami. Dia terluka sangat parah dan berkata hanya sekali dalam hidupnya yang singkat. Dia bilang, dia adalah Derek. Suamiku menyetir mobilnya melewati danau malam itu, menghantar secepatnya putri kami ke rumah sakit. Tetapi putriku tak selamat. Karena kami tinggal di kota kecil, jadi berita tersebut tersebar dengan cepat. Polisi sangat membantu saat itu, dan koran lokal pun tertarik dengan kasus yang menimpa keluarga kami. Meskipun begitu, kisah kami tak pernah dicetak ataupun ditayangkan di televisi. Setelah memutuskan untuk pulang ke rumah, aku mulai mencari jawaban sendiri. Saat itu, aku tak sengaja menemukan seseorang di kota sebelah dengan cerita yang sama. Kami saling kontak dan mulai membicarakan tentang pengalaman kami. Dia tahu tentang 2 orang lainnya di New York yang telah melihat makhluk yang kita sebut dengan nama Derek. Akhirnya kami membuat kelompok untuk mencari tahu tentang Derek ini, yang menghabiskan 2 tahun lamanya dalam mencari informasi di internet dan surat tertulis yang kemudian kami percaya sebagai cerita Derek. Tak ada satupun yang menjelaskan secara detail sejarah ataupun kelanjutannya. Tapi satu jurnal ini memiliki entry mengenai makhluk itu pada 3 halaman pertama, seperti catatan kapal. Meskipun tak menjelaskan apapun, namun di situ tertulis, mereka harus meninggalkan Derek. Itu adalah entry terakhir dalam catatan. Terdapat banyak cerita di mana makhluk itu muncul pada beberapa seri cerita pada orang yang sama. Beberapa orang juga disebutkan, putriku juga disebutkan. Ini membuat kami berpikir bahwa Derek sudah menemui kami sebelum terakhir kali makhluk itu muncul. Aku sudah tak pernah melihat Derek sejak dia merusak hidupku. Tetapi aku tahu dia ada di kamar sementara aku tidur. Aku tahu dan takut jika suatu malam aku terbangun melihat dia sedang melihatku. Itu dia, sebuah jurnal, lebih persisnya di hari terakhir dia sebelum kematian putrinya. Konon, Derek hingga sampai saat ini masih berkeliaran bebas ketika kalian semua tertidur dalam lampu kamar mati. Entah benar atau tidak, itu tergantung kalian percaya dengan penemuan beberapa jurnal tersebut atau tidak. Dan semoga tidak ada lagi korban dari makhluk Derek ini. Maka dari itu, sebelum tidur, berdoalah agar Tuhan senantiasa selalu melindungi kalian. Nah, mungkin segitu aja drop story aku kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan share ya ke teman-teman kalian dan sosial media kalian, agar teman-teman kalian bisa selalu waspada dengan apa yang ada di sekeliling kalian. Thanks for watching, brother and sister. See you next time. Stay watching, stay positive, always enjoy. Aku Hari cabut dulu. Bye, semangat. Salam gambar menggambar draw story, yeah.